Ada pertanyaan unik dari WPOP di berita Kompas, guys. Judulnya adalah punya harta tidak seberapa, buat apa lapor SPT pajak? Oke. Nah, jadi saya akan mencoba menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini gitu ya, dari sisi pendapat pribadi gue sebagai konsultan pajak nih. Ini adalah pendapat pribadi ya, guys. Jadi ini tidak didukung oleh kajian akademis yang eksak. Oke, jadi ini bahan diskusi aja. Oke, mari kita baca bersama. Ya, Dear, tanya-tanya pajak. Oke, ini di Kompas. Selama ini saya selalu lapor SPT sesuai ketentuan, tapi saya tidak pernah mengisi apapun di kolom harta. Karena juga memang harta saya tidak seberapa, begitu. Oke. Nah, WP ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan laporan SPT secara tahunan secara rutin gitu ya. Jadi tidak terlambat, tidak ada denda yang mesti dia bayar karena terlambat lapor SPT. Tapi kenapa dia tidak mengisi kolom-kolomnya gitu loh? Kenapa nggak diisi kolom-kolom hartanya, coy? Harta tidak seberapa itu kan tetap aja sebuah harta gitu, yang lu perlu laporin. Oke, jadi harta ada walaupun sedikit tetap perlu dilaporkan di kolom SPT ya guys. Oke, kita lanjut. Pertanyaan saya, sepenting apa pengungkapan harta dalam SPT? Apalagi buat orang seperti saya, yang harta apalagi asetnya itu secara jumlah dan nilai tidak seberapa begini gitu. Oke, jawaban gua adalah kurang penting. Terus terang, sorry ya, kurang penting. Tapi perlu, gitu loh. Bedakan adalah penting dan perlu gitu ya. Kurang penting karena emang mungkin lu tidak terlalu penting dalam arti nilai hartanya kecil gitu, tapi perlu gitu loh. Kenapa? Karena kita ikutin aturan undang-undang yang berlaku, guys. Kita nggak pakai perasaan di sini, kita ngikutin undang-undang yang berlaku gitu loh. Jadi kita jangan pakai persepsi pribadi gitu ya, guys. Kita mesti ikutin aturan yang ada. Di aturan ngomongnya apa gitu? Di aturan ngomong gini, jika lo punya NPWP, maka lo wajib lapor. Itu menurut undang-undang gitu. Dalam melaporkan SPT, wajib diisi sesuai ketentuan yang berlaku gitu. Artinya apa? Artinya penghasilan lu, harta lu, nilai hutang lu, pembayaran pajak lu, data keluarga lu. Di situ masih diisi semua secara lengkap dan benar gitu. Oke, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, kita lanjut. Apakah jika saya tidak melaporkan harta saya di SPT, saya akan terkena sanksi? Pertanyaannya kenapa sih lu nggak mau laporan harta? Gitu, lapor aja hartanya gitu. Nah, jawabannya gini, jawabannya tidak. Oke, tidak ada sanksi. Tapi teman-teman masih analisa dulu nih. Sanksi pajak itu terjadi bukan karena tidak melaporkan harta loh guys. Oke, jadi bukan karena gue punya harta gue nggak lapor terus kena sanksi, bukan. Sanksi itu terjadi karena ada penghasilan, oke, ada penghasilan yang seharusnya dikenai pajak, tapi belum kena pajak. Nah, itu masalahnya. Itulah pajak yang bisa muncul jadi masalah pajak dan terjadi denda dan sebagainya dan sanksi gitu. Oke. Nah, tapi tahu dari mana nih ada penghasilan yang belum dikenai pajak? Oke. Salah satu indikatornya adalah harta. Gitu loh. Jadi inilah hubungannya antara harta dengan penghasilan. Di mana penghasilan lu bisa menghasilkan harta dong. Ya dong. Jadi bukan hartanya yang kena pajak, penghasilannya yang kena pajak. Oke, paham ya? Contoh-contoh nih ya. Lo lapor penghasilan 48 juta setahun. Berarti kan sebulan 4 juta. Oke, nah kan itu kan di bawah PTKP. Sehingga otomatis lo nggak bayar pajak. Oke, nah tapi di SPT itu lo juga lapor harta nol gitu loh. Nol hartanya gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba pajak nih punya data nih. Tiba-tiba pajak dapat data entah dari mana gitu. Tahun ini lo beli mobil. Harganya 150 juta. Gitu. Nah, pertanyaannya nih, dari mana duit untuk beli mobil itu? Kan penghasilan lu 48 juta. Potong biaya hidup, biaya makan, biaya listrik, air, habis. Atau sisa dikit gitu loh. Dari mana lu bisa punya mobil 150 juta? Nah, jika lo tidak bisa memberikan alasan yang jelas dan bisa diterima oleh pajak gitu ya, maka lo dianggap punya penghasilan lain-lain yang perlu dikenai pajak. Gitu. Bukan mobilnya yang kena pajak ya guys. Penghasilan lo yang kena pajak. Yang dimana lo belum laporkan. Gitu loh. Oke.
Nah, berapa pajaknya? Sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH yang 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% tahun depan. Katanya. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Nah, jadi saran saya buat BP ini ya, mungkin ibu atau bapak ini, cek dulu nih, berapa nilai harta lu. Tidak seberapa ini, berapa nilainya gitu. Kan beda-beda orang, beda-beda persepsi gitu. Jika contoh nilainya cuma 10 juta gitu ya, total harta lu tuh 10 juta gitu, ya udahlah. Menurut gua nih ya, daripada repot-repot, yang kemarin-kemarin nggak usah lapor. Nggak usah dibetulin, nggak usah dibenerin gitu, biarin aja seperti itu. Tapi buat kedepannya, lo masih belajar mengisi dengan tepat, jelas, dan benar. Gitu. Apa yang perlu diisi dengan tepat? Yaitu, pertama, nilai pendapatannya. Oke, seluruh pendapatan lu dari gaji, mungkin dari angpau, hasil bisnis, usaha, pemberian orang tua, saudara, dan sebagainya, digabungin semua. Itu adalah pendapatan lu. Oke, terus lu mesti ngisi juga, tapi gini, yang tadi pendapatan itu, kalau dia nggak bisa pasti, lu kira-kira aja. Angkanya kira-kira gitu. Jangan dicari sampai nggak ketemu, repot. Terus jika ada kurang bayar pajak, maka lu perlu bayar. Oke, perlu bayar. Jika lo pakai pengisian online gitu ya, setahu gua ya, pengisian online yang 1770S atau SS, nama formulirnya, setahu gua itu angka pajaknya akan keluar secara otomatis. Oke, jadi nggak perlu hitung manual gitu. Nggak perlu juga lu panggil konsultan seperti gua ini, nggak perlu. Seterusnya, perlu diisi itu contohnya seperti harta. Nah, harta ini mesti isi nih semua harta dari tabungan, uang tunai, motor, mobil, rumah, perhiasan, dan lain-lain. Walaupun nilai kecil, lo mesti isi. Dan isilah dengan detail. Kalau tabungan, isi satu persatu tabungan, bukan diakumulasi ya guys. Oke, terus hutang. Hutang ini mesti isi semua hutang lo. Oke, kecuali hutang budi lo sama orang tua lo. Itu lo nggak usah isi. Oke. Nah, di luar itu semua, kalau hutangnya itu bersifat dapat dinilai secara keuangan, masih sama manusia yang hidup, atau badan keuangan di dunia ini, nah lo perlu lapor. Oke, lo perlu lapor nilainya. Terus, masukin data anggota keluarga. Ingat ya, kalau lo cewek, maka lo tidak menanggung anak-anak, tapi anak-anak ditanggung oleh suami. Oke. Nah, kalau lo suami, lo mesti isi kawin dan nilai jumlah anak-anak lo dan istri, gitu ya. Dan ingat, yang boleh ditanggung itu adalah vertikal 1 derajat. Oke. Apa itu vertikal 1 derajat, teman-teman? Nanti lihat di video yang lain. Oke. Jika lo ada bayar pajak nih, seperti PPh 0,5% UMKM, atau lo ada dipotong pajak oleh pihak lain, seperti PPh 21 gitu. Lo kasih jasa kepada satu perusahaan, terus dia potong PPh 21. Bukti potongnya itu lo mesti lapor. Oke. Atau lo seorang agen asuransi. Lo punya bukti potong, lo mesti lapor. Atau lo konsultan pajak seperti gua. Lo memberikan jasa kepada perusahaan, dia potong PPh 21, lo lapor bukti potongnya. Oke. Nah, sejauh ini seperti itu aja sih guys untuk kasus ini ya. Semoga ini bisa membantu. Komen aja di bawah kalau lo punya pertanyaan macam-macam ini. Kalau lo suka video ini, lo boleh like. Kalau lo nggak suka, lo boleh dislike. Oke. By the way, kalau teman-teman mau jadi konsultan pajak dan lo masih bingung jalannya mau kemana, lo mau berubah dari seorang karyawan menjadi pengusaha, mau menanjak hidupnya dari seorang follower menjadi leader gitu ya. Nah, lo bisa berpartner sama gua. Oke, bagaimana metodenya dan mekanismenya, teman-teman bisa email atau hubungin gue di medsos. Oke, terima kasih teman-teman.